Episode 4216-4220. Tapi bagaimana Feng Linyuan bisa meminta bantuan Mu Yun? Wu Xinyao juga merasa lega saat ini, saudara Wu Xinyao. Pada saat ini, ada juga beberapa seniman bela diri di belakang Wu Yuanhan, melihat sekeliling dengan waspada. Kakak yang aneh, Wu Yuanhan mau tidak mau berkata, tapi ayah bilang kali ini, lihat apakah kamu akan berlarian lain kali. Kalau kamu kembali lagi nanti, aku akan mati. Wu Xinyao berkata tidak senang. Wu Yuanhan bergegas. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Wu Yuanhan memperhatikan Feng Linyuan dan yang lainnya pergi tanpa membuka mulut untuk menghentikannya. Di kedua sisi, orang-orang datang dan pergi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mu Yun dan Wu Xinyao masih berada di kota gurun alami dan di jalanan, kata-kata Feng Linyuan jatuh. Dengan lambaian telapak tangannya, susunan di sekitarnya menghilang. Pembunuhan. Apakah dia sudah mati? Feng Linyuan tersenyum saat ini dan kemudian berkata, Wu Yuanhan, saya mendengar bahwa akan ada monumen gurun di pegunungan Yanhuang. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan selalu melihat adikmu ketika kamu masuk. Hati-hati dia akan dibunuh olehku. Pada saat ini, Wu Yuanhan melihat ke kejauhan ke hutan angin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu memiliki banyak keberanian. Bisakah kamu memikul tanggung jawab atas pembunuhan orang-orang di kota terpencil ini? Wu Yuanhan, pemuda itu wajahnya terlihat sedikit mirip dengan Wu Xinyao, tetapi dia sedikit lebih tampan dan tidak terkendali. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Keluarga Wu, mereka juga datang ke kota Tianhuang. Kakak, matanya tertuju pada pria itu. Feng Linyuan tampak dingin dan serius, dengan sedikit kecewa. Wu Yuanhan, saat ini, Feng Lin menatap dingin ke arah orang yang muncul. Di sisi ini, Mu Yun mendatangi Wu Xinyao, menggendongnya di pinggang dan menghindari pembunuhan 12 orang. Saat berikutnya, mereka bersentuhan dan terbuka, di antara keduanya bertabrakan, raungan keras pecah, dan retakan di ruang Tao memenuhi udara. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Feng Lin Yuan. Dengan cengkeraman telapak tangannya, serangan Feng Lin Yuan diblokir saat ini. Tepat pada saat ini, merasakan hutan angin membunuh dari jauh. Mu Yun kejam di dalam hatinya, dan segel kaisar perlahan mengembun di antara telapak tangannya. Dalam sekejap, hutan angin berada jauh dari Mu Yun, jika tidak, Wu Xinyao akan mati. Sama dengan 5 lebih besar dari Mu Yun tidak punya pilihan selain membunuh 12 orang itu. Di sisi lain, Wu Xinyao dalam bahaya lagi. Mu Yun dan Feng Lin saling memandang dari kejauhan. Pada saat berikutnya, dua tubuh mundur satu demi satu. Antara langit dan bumi, pada saat ini, sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan tinju dan pedang Qi. Di mana pamannya? Wu Xinyao langsung berkata. Wu Xinyao adalah putri dari Wu Yangkun, anak ketiga tuan keluarga Wu. Kepala keluarga Wu adalah Wu Boi. Hehe, saya dalam masalah. Apakah kamu kenal paman? Jika paman tidak maju, apakah menurutmu saya akan datang ke kota Tianhuang? Wu Yuanhan menggaruk kepala Wu Xinyao. Kata-katanya mencela, namun nadanya penuh kasih sayang. Ini, Yunmu. Wu Xinyao segera berkata, prajurit dari surga ketujuh datang setelah mendengar berita tentang istana candi. Jika bukan karena dia, aku akan dibunuh oleh Feng Yuxiu. Jika bukan karena dia barusan, aku pasti sudah dibunuh oleh Feng Lin jauh-jauh hari. Wu Yuanhan segera melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih, saudara Yunmu. Sama-sama, sambil mengobrol, ketiganya kembali ke restoran Tianyu. Restoran. Di dalam kamar, Wu Yuanhan duduk tegak, bermeditasi sejenak dan berkata, kali ini, sesuatu yang aneh terjadi. Orang-orang di dunia Wu yang agung, dunia roh angin, dunia Tianyan, dan dunia tiga surga terkejut. Dikatakan bahwa ada kekuatan lain dari kalangan lain yang datang ke kota Tianhuang. Benarkah? Wu Xinyao tertegun dan berkata, tetapi Yunmu dan saya keluar dari gunung Yanhuang dan tidak menemui hal aneh apapun. Banyak penebang kuat tingkat pemotongan surga telah pergi untuk menyelidiki. Sekalipun itu bukan tanah tandus, itu juga merupakan tempat yang bagus. Mereka tidak mungkin salah. Mendengar ini, Wu Xinyao tampak bersemangat. Apa yang paling disukai seniman bela diri? Inilah tempatnya, penuh hal yang tidak diketahui, penuh keajaiban. Sepanjang jalan seni bela diri, latihan langkah demi langkah, ingin menjadi pembatas dan tuan. Hampir sulit, kecuali mereka yang diunggulkan. Tetapi meskipun itu kebanggaan surga, itu hanya akan dialami lebih dari orang biasa.
Jadi ini adalah yang paling menarik perhatian dan menarik. Ini mewakili peluang dan kemungkinan tak terbatas. Ini adalah waktu persiapan Anda. Wu Yuanhan segera berkata, kali ini, ayahku boleh datang. Ah, Wu Xinyao tampak terkejut dan berkata, kenapa dia datang? Aku lebih suka paman keduaku datang daripada dia. Kalau begitu beritahu ayahmu secara langsung. Berbagai kekuatan berkumpul di sini dan penasaran dengan hal-hal di pegunungan Yanhuang. Selama beberapa hari berturut-turut, kota Tianhuang menjadi semakin semarak. Wu Yuanhan memberitahu Mu Yun dan Wu Xinyao untuk memulai. Melihat Wu Yuanhan, Wu Xinyao tidak bisa bantuan mengatakan, di mana ayah? Ayahku sudah berada di pegunungan Yanhuang. Kali ini, semua pihak telah mengirimkan orang-orang kuat yang memotong dan menyegel langit. Dilihat dari sekeliling, pepohonan yang rimbun memiliki cabang dan dedaunan yang kuat serta megah. Apa kabar, Tuan? Mu Yun melengkungkan tangannya. Apakah Anda Yunmu? Setelah beberapa saat, Wu Yangkun menahan amarahnya dan menatap Mu Yun. Wu Xinyao dianiaya saat ini. Tiba-tiba, para pejabat senior keluarga seni bela diri di sekitar mencoba membujuk mereka, omel Wu Yangkun. Berani bicara balik, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Wu Xinyao membalas, ayah, keluarga Feng lah yang ingin membunuhku. Jika seseorang tidak menyelamatkanku, aku akan mati. Sekarang bukan keluarga Feng yang kesal, tapi kamu. Ketika Wu Yangkun melihat putrinya, dia melepaskan amarahnya dan bersenandung. Kali ini, rumah anginlah yang membuatnya marah. Apa yang kamu lakukan? Wu Xinyao melangkah maju saat ini. Ayah, aku di sini. Di mana Xinyao? Pria parubaya memang sedikit gemuk, namun tidak sulit untuk melihat bahwa ketika ia masih muda, ia pastilah seorang pria tampan dengan penampilan yang eye-catching. Yuanhan. Wu Yuanhan memandang pria parubaya yang memimpin dan membungkuk. Wu Yuanhan memimpin tim mengelilingi hutan pegunungan dan akhirnya sampai di lereng bukit gunung yang tinggi. Kurang dari span lebih besar dari gunung tersebut sepertinya dipotong dari sini. Cukup untuk menampung ratusan orang, baru setengah jalan mendaki gunung, sosok-sosok berdiri diam. Setelah pasukan besar datang ke sini, mereka juga berpencar satu demi satu. Setelah masuk jauh ke dalam pegunungan Yanhuang, pasukan tidak berhenti hingga mereka mencapai kedalaman puluhan ribu mil di pegunungan Yanhuang. Semua berbagai macam orang mengalir ke pegunungan Yanhuang, bahkan banyak praktisi bela diri biasa yang keluar satu demi satu. Kali ini, semua kekuatan lebih memperhatikan situasi di pegunungan Yanhuang, apalagi yang dikirim semua berada di level Rong Tianjing. Ada juga ratusan seniman bela diri di kota Tianhuang. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak keluarga Feng dan keluarga Wu yang meninggal satu sama lain. Tangan. Wu Xinyao tidak peduli dan berkata, aku tahu. Wu Yangkun melihat ke depan, dan ada pemandangan tak terbatas di antara pegunungan yang lebat. Dengan cara ini, itu akan jauh lebih tinggi daripada kekuatan lain di 81 dunia. Jika kami mendapat kesempatan di sini, kami tidak bisa mengatakan bahwa kami bisa membuat keluarga dan kekuasaan lebih jauh, serta melahirkan orang-orang kuat setingkat kaisar setengah langkah dan kaisar semu. Pada saat yang sama, seniman bela diri dari 3 dunia surga dan aliansi 3 surga, serta seniman bela diri dari dunia Tianyan, sekte Tianmo, dan tempat lain, baik terang maupun gelap, juga saling bergesekan. Kali ini, keluarga Wu mengirimkan 4 atau 500 orang. Selain Wu Yuanhan yang awalnya memimpin fusi langit dan bumi, ada juga lebih dari 200 orang di Wu Yangkun, sedangkan 1 atau 200 orang lainnya sebagian besar memotong surga dan hanya sedikit yang memimpin tim. Pada saat itu, debu angin wajah Tomahawk masih membiru dan berkata dengan suara rendah, peluang, keluarga roh kami menginginkannya, kehidupan Wu Xinyao dan Yunmu, kami juga menginginkannya. Di sisi lain, Feng Lingji, seniman bela diri keluarga Feng, juga berangkat. Wu Jiawu dimulai dari sini, tokoh Tao mengikuti. Wu Yangkun segera melambaikan telapak tangannya. Ayo pergi. Tidak diketahui, mungkin bahaya, mungkin juga peluang, tidak ada yang tahu apa yang ada di ruang dan waktu misterius itu. Semuanya sudah siap. Pada saat yang sama, semua seniman bela diri dari semua sisi datang di sini, berkumpul dan menjelaskan berbagai hal. Segera, Wu Yangkun mulai mengatakan rencana dan penempatannya. Keduanya Wu Yuanhan dan Wu Xinyao mengangguk. Jika semua pihak bertengkar, tidak ada waktu untuk mempertimbangkan tingkat mencairnya surga. Wu Yangkun segera menatap anak-anaknya dan berkata, tempat ini sangat unik. Bersama-sama, kami telah membuka 1 atau 2 saluran sebelumnya. Kalian berdua harus ingat untuk berhati-hati. Fokus kali ini masih pada tempat rahasia.
Seorang pria muda yang mengintegrasikan 6 aspek langit dan bumi memiliki bakat dan kekuatan yang baik, namun tidak cukup baginya untuk terlalu memperhatikan manusia kuat langit dan bumi. Pada saat ini, Wu Yangkun tidak berkata apa-apa lagi. Mu Yun melengkungkan tangannya. Jika Feng Yuxiuzhen tidak mati, dia bahkan meragukan apakah Yunmu di depannya adalah mata-mata yang dikirim oleh keluarga Feng. Sungguh suatu kebetulan bahwa seorang pemuda berbakat muncul di pegunungan Yanhuang dan menyelamatkan putrinya. Wu Yangkun menatap Mu Yun dengan penuh perhatian. Wu Yangkun segera berkata, "Muda, 6 tingkat Rong Tianjing dapat membunuh Feng Yuxiu." Generasi Feng Yuxiu di Fengjia Rong Tianjing berada di urutan kedua setelah Feng Lin. Setelah mereka menempuh perjalanan sekitar 100 mil, mereka berhenti satu demi satu. Kota Tianhuang terletak di persimpangan dunia persilatan besar, dunia Fengling, dan dunia Tianyan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa kota yang dapat tinggal di sini seperti ikan dan air. Mu Yun berpikir dia akan menjadi pria yang terlihat kejam dan penuh kebencian. Orang tua seperti itu adalah orang yang berkuasa di surga. Sangat mudah untuk membunuhnya. Orang tua ini dia tidak suka membunuh orang. Dia suka menyiksa orang. Anda telah disiksa sampai mati. Biarkan kamu memohon untuk membunuhnya. Wuxi Niao merasa sedikit takut saat mengatakannya. Itu adalah Mo Hui tertua dari Sekte Tianmo, dan dia bahkan lebih kejam. Di depan Iblis Yulin, seorang prajurit berjubah hitam mengeluarkan sebuah baunya sangat tidak enak. Yulin ajaib. Pada saat yang sama, di kiri depan, ada tempat dikelilingi oleh awan ajaib, dan Mu Yun juga melihat sosok yang dikenalnya. Yah, jangan dan 39, jangan tertipu oleh penampilan. Namun, Wu Xinyao berkata, orang ini kejam. Selama bertahun-tahun, keluarga Wu, keluarga Feng, dan Sekte Tianmo tidak punya cara untuk membawanya. Itu tidak sederhana. Aku tidak menyangka dia akan menjadi begitu. Anggun dan santai, Mu Yun tercengang. Saat ini, Wu Xinyao berada di sisi Mu Yun dan berkata dengan suara rendah, orang ini adalah pemimpin kota Tianhuang, Li Yuanming. Seseorang, mengenakan kemeja hijau, anggun dan santai, membuat orang terlihat baik dan sulit untuk tidak disukai. Sungguh aneh bahwa tidak pernah ada perubahan seperti ini di pegunungan Yanhuang di persimpangan Fengling dan Dawu selama bertahun-tahun. Terdengar tawa lembut mendengarnya waktu dan berkata, inilah kita. Rahasia pegunungan tandus lebih penting. Jangan bertengkar. 2. Di belakang keluarga Wu terdapat naga tulang Taichu, namun, di belakang rumah spiritual terdapat istana bintang. Semua orang tahu bahwa dunia persilatan besar bersebelahan dengan dunia roh angin, dan hubungannya adalah sama seperti air dan api. Begitu mereka bertemu, mereka penuh amarah. Kalau begitu cobalah, Wu Yangkun, awasi putrimu. Debu angin Tomahawk bersifat langsung dan tidak bersahabat. Kali ini, meskipun tidak ada kesempatan, aku akan membunuh Wu Xinyao dan anak laki-laki bernama Yunmu. Wu Yangkun tidak ada cara yang baik. Baru-baru ini, keluarga Fengmu benar-benar seperti anjing. Windas Tomahawk, ketemu lagi. Pada saat itu, Wu Yangkun berada di depan keluarga Wu dan melihat sekeliling. Di sekitar, ribuan orang berkumpul saat ini. Mu Yun tidak memiliki rasa keberadaan dan berada di tengah keramaian. Orang-orang berkuasa di tingkat Feng Tianjing ini semuanya adalah orang-orang berkuasa di semua partai. Saat ini, selain tempat-tempat tersebut, banyak juga para ahli bela diri, baik berkelompok maupun sendiri, yang datang ke sini dan menonton dari kejauhan. Pejuang dari keluarga angin segera menghilang di jalur lorong. Semua orang terinspirasi. Saluran, terwujud sepenuhnya, sepertinya semuanya normal di sini. Tetapi ketika guntur menimbulkan sensasi dan memecahkan retakan ruang dan waktu, nafas yang berdebar-debar pun pecah. Dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Mu Yun melihat terkejut, suara gemuruh pecah, disertai robeknya ruang, dan sebuah saluran tiba-tiba muncul, seolah mengarah ke langit dan bumi tanpa akhir. Namun, ketika angin dan debu nafas Tomahawk bergetar, tempat pegunungan di mana semua orang berada tiba-tiba melonjak keluar dari udara guntur di udara yang tenang. Sekilas, tidak ada yang aneh tentang bumi di sekitarnya, di mana keempat sisinya berada. Itu adalah tanah pegunungan yang terus-menerus, sepatah kata jatuh, dan nafas yang kuat muncul di debu angin Tomahawk, menyelimuti ratusan orang di keluarga angin. Saat ini, mereka menuju ke depan. Kapak debu angin berkata saat ini, kalau begitu, keluarga angin saya tidak sopan. Setelah berita ini tersebar, banyak orang akan tahu bahwa mereka akan datang. Ya, oke. Sekarang semua orang sudah sini, bersiaplah untuk masuk. Saat ini, pemimpin aliansi 3 hari berkata,
tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Kondisi surga yang tersegel ini harus mewaspadai sesuatu, masing-masing pihak sepertinya lebih memperhatikan hal ini. Aliansi 3 hari, Muling, salah satu dari 3 pemimpin aliansi, muncul secara langsung. Wu Yuanhan terkejut dan berkata, tampaknya tempat rahasia kali ini tidak sesederhana itu. Itu juga merupakan alam yang tersegel surga, tepat di depan kedua orang itu, sesosok tubuh berdiri diam. Itu juga penuh dengan nafas, yang membuat orang tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Mu Yu dan Mu Yingying juga ada di antara mereka, aliansi 3 hari. Para pria mengenakan jubah 3 karakter. Di sini, bumi hangus hitam, seperti kilat, yang telah meluluh lantahkan di sini selama ribuan tahun, masa satu persatu bubar. Pada saat ini, Wu Yuanhan tidak dapat menahan diri untuk berkata, meskipun melebur ke surga, saya merasa jika saya masuk, lapisan kulitku harus terkelupas jika aku tidak mati. Suara agung terdengar di kali ini, bumerang yang menyegel wilayah surga melangkah keluar 1 langkah dan memasuki tanah tempat pilar guntur digulingkan. Tunggu saya di sini. Pemimpin tim adalah orang kuat di keluarga Wu, yang juga berdiri diam saat ini. Terlebih lagi, begitu kesadaran jiwa tersapu ke dalamnya, ia akan tertelan seluruhnya tanpa umpan balik. Sepotong langit dan bumi itu seluruhnya tertutup oleh petir saat ini. Dari langit yang gelap, pilar guntur jatuh lurus ke bawah disertai kilat. Di depan, tiba-tiba terdengar suara guntur. Bum penekanan dari lubuk hati yang paling dalam ini membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Sepanjang jalan ngomong-ngomong, bumi hangus hitam, yang membuat orang merasa semakin berbulu. Mu Yun, bersama Wu Xinyao, Wu Yuanhan, dan lainnya, juga dipimpin oleh Wu Fengtianjing, sekitar 140 atau 50 orang, menuju ke satu arah. Wu Yangkun terus memberi perintah. Selanjutnya, bagi menjadi beberapa tim dan sebarkan dalam bentuk kipas. Jaraknya tidak boleh lebih dari 100 mil satu sama lain. Hubungi kapan saja. Jika menemukan masalah, jangan terburu-buru maju. Sepertinya tempat ini telah rusak parah, seolah-olah ini adalah akhir zaman. Ini benar-benar memiliki cita rasa beberapa situs bersejarah gurun. Mu Yun adalah di antara kerumunan dan tampak terkejut. Penonton mengangguk. Ya, pada saat ini, Wu Yangkun berkata, ada jejak kuat kekuatan guntur di sini. Jangan gegabah, hati-hati semuanya. Lagi pula, jika dilihat lebih dekat, pepohonan purba ada di mana-mana. Namun setiap pohonnya hangus dan hitam, namun berdiri begitu kokoh sehingga seolah menjaga kegigihan dalam menunjukkan kehidupan. Tetapi dunia yang tidak dikenal, ini tidak lagi di pegunungan Yanhuang. Ketika orang-orang berhenti satu demi satu, mereka langsung melihat sekeliling dengan hati-hati. Nafas yang berdebar-debar memenuhi udara saat ini. Setelah melewati lorong yang panjang, cahaya memancar, suara guntur mengagetkan semua sisi. Gemuruh suara terdengar saat ini, di luar pegunungan. Suasana segera menjadi sunyi, tokoh Tao mengalir ke wilayah rahasia dan menghilang. Ayo pergi. Petik 2. Ya, pada saat ini, Mu Yun juga diselimuti bidang ki dari surga yang tersegel dan memasuki tanah ladang ranjau. Namun, lama setelah dia melangkah ke level batas, Lei Ti secara bertahap kekurangan kekuatan. Untuk melatih rumus ini dalam bidang penghormatan, harus dikatakan bahwa itu memiliki efek magis penuh, dan Mu Yun juga mendapat banyak manfaat. Formula seni bela diri yang diciptakan oleh Lei Di, formula tubuh RS. Tubuh gunturnya dipraktikkan dalam bidang rasa hormat. Pada saat ini, Mu Yun merasakan tubuh gunturnya bahkan memiliki dorongan untuk muncul secara otomatis. Entahlah, setelah perasaan segar ini, Mu Yun menyadari rasa misterius, tapi kemudian, nafas yang sangat nyaman mengalir ke seluruh tubuh. Segar dan mati rasa, ketika kekuatan guntur dan kilat mengalir ke tubuhnya saat ini, nalurinya otot, darah dan jiwa semuanya sedikit gemetar. Pada saat ini, Mu Yun memiliki mata yang aneh, namun, meski begitu, masih ada jejak petir mengalir ke dalam tubuh. Begitu juga dengan Mu Yun, bahkan jika orang-orang yang menyegel alam surga menempuh jarak 100 meter di sekitarnya, guntur dan kilat masih pecah, masuk dari waktu ke waktu. Banyak orang yang melebur alam surga melindungi diri mereka dengan mengorbankan perisai kekuatan batas. Tempat seperti itu benar-benar menakutkan. Bau teror hampir membuat orang tercekik, apalagi di atas langit, terdengar guntur dan kilat yang menggelegar, pilar guntur tebalnya ratusan kaki. Selama waktu naik pesawat, ratusan orang berhamburan langsung ke pilar guntur, kata-kata jatuh, dan tokoh-tokoh Tao menembak satu demi satu pada saat ini. Wu Yangkun langsung gembira dan berkata, tebang surga dan lindungi tubuhnya sendiri.
Mereka yang mencairkan surga dan mengikuti mereka yang menyegel surga dan pergi. Semuanya, tunggu bersamaku. Tak lama kemudian, beberapa orang menutup surga dan kembali satu demi satu. Segera, beberapa orang kuat tingkat Feng Tianjing berkumpul dan pergi bersama Wu Yangkun. Tuan ketiga, ikutlah dengan saya. Wu Yangkun berkata saat ini. Yang Hyun, apa yang terjadi? Dalam waktu kurang dari waktu pembakaran dupa, sosok-sosok dari segala penjuru berkumpul. Mu Yang Hyun segera menghancurkan rune dan segel, yang berubah menjadi pita dan menghilang dalam sekejap. Mu Yang Hyun langsung berkata, ada yang aneh di sini. Saya akan segera memberitahu Master ketiga. Paman Yang Hyun, apa yang terjadi? Wu Yuanhan bertanya. Kerumunan menunggu kurang dari waktu dupa, dan orang kuat dari keluarga bela diri muncul. Cast Track. Kurang dari span lebih besar dari panduan Sutra Kaisar Kuning dalam mendominasi wilayah, menyempurnakan kekuatan batas, dan mempraktikkan Tao yang dominan bahkan lebih cemerlang, kurang dari span lebih besar dari meskipun efek guntur kecil, menyerap guntur ini dapat meningkatkan beberapa tubuh guntur, dan pada analisis terakhir, itu dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri, kurang dari span lebih besar daripada saat ini. Wu Yangkun melangkah keluar dan memegang tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan itu memancarkan warna hijau kuno yang samar. Wu Yangkun meminumnya dalam-dalam dan tongkatnya menusuk ke tanah. Dalam sekejap, lampu hijau dilepaskan dari tongkatnya. Dalam sekejap mata, tampak seperti lumut hijau yang tumbuh liar di depan. Saat ini, lautan guntur bertabrakan dengan lautan lumut hijau. Tetapi guntur di sini berubah menjadi biru tua, seperti air terjun, mengalir menuruni gunung dan menghalangi langkah semua orang. Guntur terdengar dan tidak terlihat. Saat kami mendekati puncak setinggi 100 kaki, guntur yang dahsyat berubah menjadi air terjun dan mengalir turun dari pegunungan. Wajar jika berjalan di depan Wuyang. Ya, Wu Yangkun berkata saat ini mungkin peninggalan yang ditinggalkan oleh orang kuat yang mahir dalam kekuatan petir di masa banjir dan kelaparan. Harap ingat untuk berhati-hati dan jangan terburu-buru. Sekilas, paviliun istana tampak dibangun di atas lautan guntur. Guntur biru dan listrik ungu saling melengkapi, yang membuat orang takut. Di belakang Gunung Baizang, terdapat paviliun istana yang kokoh dan spektakuler. Dengan cara ini, orang-orang bergerak maju perlahan sejauh lebih dari 10 mil. Di depan mereka, di bumi, muncul puncak setinggi ratusan kaki. Pada saat ini, Mu Yun juga mulai menyerap kekuatan petir sedikit demi sedikit. Saat ini, perasaan renyah dan mati rasa membuat Mu Yun sangat bernostalgia. Saya harus mengatakan bahwa sekarang menurut saya formula inti seni bela diri dari latihannya di setiap alam besar melampaui kejeniusan ribuan iblis, Tuhan. Sekarang, di wilayah dominan, sajak bela diri yang diambil Mu Yun adalah Sutra Kaisar Kuning. Kedua seni bela diri ini, harus saya katakan, telah membawa manfaat besar bagi Mu Yun, membuat Mu Yun mendapatkan manfaat penuh di bidang penghormatan dan batasan. Inilah alam dunia. Ini diciptakan oleh Dewa Kuno Yuan Hao untuk mempraktikkan formula 10.000 Yuan kembali ke surga. Keadaan tentang menghormati takhta dan mempraktikkan formula tubuh Dewa EREI yang diciptakan oleh Lady. Mu Yun berkata sambil tersenyum, beberapa mencoba-coba dan pengertian. Tidak semua kekuatan kelas 1 dapat memahami hal ini. Kemampuan Mu Yun dalam mengenali karakter kuno ini juga cukup untuk menunjukkan bahwa wawasan Mu Yun sungguh luar biasa. 6 kali lipat Mu Yun dapat membunuh 7 kali lipat Feng Yuxiu, dan itu sendiri sangat luar biasa. Wu Yangkun memandang Mu Yun dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu. Yunmu, apakah kamu tahu karakter kuno ini? Wu Xinyao berkata dengan rasa ingin tahu. Mu Yun berseru saat ini. Paviliun Leike. Secara bertahap, di kaki gunung, sebuah gerbang ditutup rapat, mengeluarkan gelombang guntur yang mengerikan. Yang lain mengikuti. Beberapa penguasa alam Fengtian berjaga di depan. Sekilas, masing-masing tempat ini tertutup lautan guntur. Pecahnya teror membuat orang gemetar. Ketika orang melewati lautan guntur, kenyamanan sebelumnya adalah istana guntur yang tak ada habisnya. Loteng dan seterusnya. Wu Yangkun berkata lagi, di sini tidak sesederhana itu. Selanjutnya, hati-hati. Sangat jelas, level tersebut hanya membuatnya merasa luar biasa dan di luar jangkauan, tetapi hal itu tidak terjadi di sisinya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di reruntuhan suci Xiaoyao, dia mengamati pertempuran antara Kaisar Setengah Langkah, Kaisar Kuasi, dan Kaisar Dewa. Momentumnya sungguh sangat kuat. Mu Yun dapat dengan jelas rasakan kekuatan menyegel surga. Ini adalah surga yang tersegel, segel surga. Ketika Wu Yangkun akhirnya tiba,
dia memegang tongkat kerajaan dan memiliki momentum yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa luar biasa kuat dan mengerikan. Pada saat itu, sosok Tao itu menginjak lumut, menyeberangi lautan guntur dan mencapai istana guntur. Wu Yangkun segera berteriak, mulai sekarang, ayo. Suara gemuruh terdengar saat ini, laut seperti lumut mengeluarkan bau tertelan, yang lambat laun mendorong laut guntur kembali. 5.000 meter adalah setengah dari 10.000 meter yang mendominasi jalan, namun daya ledaknya tidak sesederhana itu. Segel surga dan kuasai jalan. Mulai dari 5.000 meter, ini adalah surga yang tersegel. Pada saat itu, Mu Yun bahkan merasa Wu Yangkun seperti matahari kecil. Selama Wu Yangkun mau, dia bahkan bisa langsung melelehkan dirinya sendiri. Sampai akhir, Wu Yangkun berbisik, dan hembusan nafas yang kuat pun keluar. Yunmu, sialan, itu membuktikan bahwa pasti ada sesuatu yang diinginkan orang ini di tempat rahasia ini. Aku kabur, Don dan tanda pagar 39, jangan pikirkan itu. Orang ini kabur lagi, Mu Yun memarahi pelan. Sial, namun, tidak ada yang menjawab. Dalam gambar membunuh surga, Mu Yun berteriak lagi. Unifikasi, ini untuk Gai, kata Mu Yun. Apakah ada yang aneh? Pada saat ini, 4 atau 500 prajurit keluarga Wu disebar dan diselidiki di mana-mana. Setelah menjelajah, Mu Yun tidak melihat sesuatu yang berbeda, jadi dia keluar dari ruangan. Di istana, perabotannya cukup sederhana. Hanya ada sedikit transaksi, meja, dan pilar batu. Tidak ada yang aneh. Mu Yun, sendirian, memasuki istana dan mendorong pintu. Pintunya mudah dibuka, tingkat Rong Tianjing dapat menahannya sepenuhnya, tetapi kekuatan guntur tidak begitu mendominasi seperti dunia luar. Istana guntur ini dibangun di antara pegunungan, melengkapi dan menyatu dengan seluruh pegunungan. Seluruh tubuh istana disiram dengan perak, dan di permukaan ada lebih banyak guntur yang mengalir melaluinya. Mu Yun juga menuju istana saat ini. Pada saat ini, kerumunan bubar satu demi satu, wilayah Tongtian dan wilayah Huatian bagus. Penggabungan, pemotongan, dan penyegelan Tianjing dapat digambarkan sebagai kekuatan absolut tingkat tinggi dari pasukan kelas 1, 4 atau 500 seniman bela diri semuanya berada pada level menggabungkan surga, memotong surga, dan menutup surga. Jika mereka kalah di sini karena penilaiannya yang salah, itu akan menjadi pukulan besar bagi seni bela diri. Dari masuk ke sini, yang paling dia katakan adalah, hati-hati. Wu Yangkun segera berkata, hati-hati dan menyebar untuk memeriksa. Tidak ada nafas hidup. Wu Yangkun memimpin dan berjalan di depan. Perubahan ini membuat semua orang merasa dan panik. Saat ini, semuanya adalah alis, nafasnya suram dan dingin. Secara bertahap, pintu guntur terbuka, suara gemuruh terus berdering, sebuah hantaman kuat menghantam pintu guntur, sosok Tao Dao keluar, dan gejolak yang mengerikan pun terjadi. Wu Yangkun berkata langsung saat ini. Buka pintu istana. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Mu Yun berasal dari sebuah tempat yang tidak sederhana, dan posisinya tidak rendah kekuasaannya. Di sini, Mu Yun menunjuk ke loteng dan menentukan jalannya. Tak lama kemudian, kerumunan itu muncul di luar loteng setinggi 100 kaki. Mu Yun tidak bicara omong kosong. Dia terbang dan masuk ke dalam. Beberapa Feng Tianjing segera melihat ke arah Mu Yun. Mu Yun segera berteriak. Ditemukan itu. Tiba-tiba, Mu Yun mengangkat alisnya, melalui istana, terbentang puluhan mil jauhnya. Mu Yun, saat ini, garis batas jalan di ujung jari memadat, dan ratusan ribu garis batas jalan, seperti elf pengembara, terus-menerus tersebar di sini. Waktu, di sana tidak ada fluktuasi dalam penyebaran puncak dan istana. Wu Yuanhan adalah yang teratas dari 7 tingkat Rong Tianjing. Bagaimana bisa dikatakan menghilang? Mu Yun juga melihat sekeliling saat ini. Kerumunan segera bubar. Wu Yangkun sedang terburu-buru. Cari saja. Mu Yun juga melihat sekeliling dengan hati-hati. Pada saat ini, Wu Jiawu mulai melihat sekeliling dengan hati-hati. Kurang dari span lebih besar dari mereka tidak tahu. Baru saja, semua orang berkumpul dan tiba-tiba menghilang. Ayah! Wu Yangkun langsung berteriak. Di mana orang-orangnya? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang tampak terkejut. Melihat sekeliling, sosok Wu Yuanhan memang tidak ada di sini. Wu Xinyao berkata, saudara. Hilang. Beberapa orang menyegel surga dan membicarakannya. Aneh sekali. Dunia luar adalah larangan petir yang ditetapkan oleh Yang Kuat. Jika bukan karena staf Kaisar Kayu dari keluarga seni bela diri kami tidak bisa masuk sama sekali, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya.
Setelah beberapa kali pencarian, kerumunan orang berkumpul dan tidak menemukan apapun, tapi ini tidak mengejutkan, tidak ada bahaya di Istana Guntur yang besar. Ya, Wu Xinyao segera berkata, lihat lagi. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Roll gambar. Faktanya, yang lainnya juga berada di dekat dinding dan melihat dari dekat. Mu Yun sekarang mendekati dinding dan memeriksanya dengan cermat. Saat ini, setiap gulungan gambar terlihat jelas dan mengalir di dinding seperti air, dengan munculnya cahaya terang. Orang kulit putih muncul di dinding hitam, dan lambat laun, orang kulit putih membuat garis besar gambar seperti tulisan tangan seorang pelukis terkenal. Mu Yun juga tampak cerah. Pada saat ini, Wu Alkine terus mencoba, dan secara bertahap, ada lampu di dinding hitam di aula, namun, melihat sarana dan fluktuasi pola batasnya, Mu Yun dapat merasakan bahwa tingkat susunan batas orang ini jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Ratusan dari ribuan pola batas jelas merupakan master susunan batas 8 tingkat. Pada saat ini, prajurit bernama Wu Alkine melambaikan telapak tangannya dan garis batas Tao mengembun. Wu Yangkun kemudian melihat ke arah orang kuat yang menyegel surga dan berkata, Wu Alkine, lihatlah. Begitu ucapan ini keluar, semua orang mengerutkan kening. Mu Yun maju dan berkata, tidak terlihat sangat sederhana di sini. Harus ada master susunan batas di keluarga Wu. Anda dapat memeriksanya, Tuan Wu. Dalam kegelapan, ada cahaya redup. Saat ini, Mu Yun melihat ke aula, dan dindingnya gelap, membuat seluruh aula terlihat sangat gelap. Wu Yangkun dan yang lainnya dengan cermat memeriksa aula saat ini. Namun, 3 orang menyegel alam surga, dan 10 menyerang alam surga dan jatuh dengan satu pukulan. Wu Yangkun mengomel. Ada apa denganmu? Saat ini, Wu Yuanhan berdiri di aula loteng dan terlihat santai. Ayah, Wu Yangkun segera bergegas ke loteng. Akhirnya, gerbang retak secara bertahap. 1/4 jam berlalu. Tiba-tiba, Wu Yangkun sekali lagi memegang tongkat kaisar kayu itu. Tongkat itu dipenuhi cahaya biru, berubah menjadi roh seperti pedang, dan ditikam di pintu loteng. Wu Yangkun menatap tajam ke arah kali ini dan langsung berkata, jangan khawatir, mundurlah, ayah akan menyelamatkanmu. Yuan Han, suaranya sangat lemah dan pelan. Jika kamu tidak mendengarkan dengan seksama, kamu bahkan tidak dapat mendengarnya. Saat ini, suara samar terdengar di loteng. Ayah, pintu loteng masih tertutup. Getaran hebat terjadi pada saat ini. Boom. Tiba-tiba sosok Dao Dao bergegas keluar sambil memegang telapak tangannya dan meninju. Hati-hati, perkakas itu terlihat seperti wastafel, tetapi memiliki pegangan di kedua sisinya, dengan kilauan perunggu di seluruhnya, kurang dari span lebih besar dari Wu Yangkun mengambil payung besi, membukanya perlahan, lalu berkata sambil tersenyum, ini benar-benar kelas 8. Tuan ketiga, adalah ini kelas 8. Semua anggota keluarga Wu menyelidiki satu persatu. Wu Yangkun memandang Wu Yuanhan dan tidak bisa menahan tawa. Nak, itu sebuah kesalahan. Panen besar, setidaknya ada selusin potongan di dinding ini. Semuanya merupakan alat pembatas. Sekalipun kelas 7, jumlahnya ratusan, Wu Yangkun berkata saat ini. Turunkan dan lihatlah. Ini sangat berharga bagi mereka yang mengubah surga dan melewati surga. 7 perangkat pembatas produk. 7 kelas. Wu Yangkun mengambilnya, sedikit terkejut, lalu berkata, itu adalah alat pembatas. Wu Yangkun berhati-hati dan mengambil sebuah perkakas. Keluarga Wu dan yang lainnya semua melihat peralatan di dinding. Mu Yun tidak banyak berpikir saat ini, dan meraba kertas hitam dengan telapak tangannya. Di setiap alur, ada banyak wadah aneh. Di dalam perak cahaya, alur muncul di dinding. Semua orang memperhatikan cahaya perak di dinding. Lembaran kertas hitam jatuh ke tanah. Pada saat ini, seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat terang. Tiba-tiba, orang-orang merobek kertas hitam di dinding. Hitam kertas dindingnya terlepas, dan seluruh dinding bersinar dengan cahaya perak. Seluruh aula tampak terang saat ini. Wu Yangkun mencoba merobek sudut saat ini, tetapi suara gemerincing terdengar, dan seluruh wallpaper dinding jatuh saat ini. Kertas hitam. Ini benar-benar kertas, seru Wu Yangkun. Tirai hitam ini, bukan kain, tapi kertas. Orang-orang lain, yang juga mengetahui kejadian ini, melakukan penyelidikan satu demi satu. Saat ini dindingnya agak cekung, seperti tirai. Saat ini, Mu Yun sudah dekat dengan tembok. Melihat dari samping, dia dengan lembut menyentuh dinding dengan telapak tangannya. Orang-orang juga mengamati sekeliling dengan cermat, tetapi tidak ada penemuan aneh, dan saat gulungan itu berakhir, sangat sederhana, tidak ada yang aneh. Seorang pemuda,
pencapaian menjadi pria kuat yang tiada taraf. Pada saat ini, gulungan gambar dinding di sekelilingnya sepertinya benar-benar menceritakan pemandangan ini. Wu Xinyao tidak mengatakan apapun. Ayah menyegel surga untuk memeriksanya. Itu bukanlah hal yang baik. Jika dia mengabaikannya, dia tidak akan mengatakan apapun. Saya merasa tidak biasa. Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan menyimpannya. Bagaimana jika itu bayi? Pada saat ini, Wu Xinyao juga melihat tingkah aneh Mu Yun. Dia maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan dengan kertas hitam ini?" Wu Yangkun baru saja memeriksanya. Kertas hitam ini dibuang dan tidak diperbolehkan. Saat ini, Mu Yun menyimpan kertas hitam ini satu persatu. Ada 8 sisi kertas hitam yang tersebar di tanah saat ini. Wu Jiao tidak mempedulikannya, perbaiki pembatasnya. Dengan cara ini, Mu Yun segera mengerti penuh. Orang biasa menyekop awan, dan mereka berkata, "Kamu seharusnya melihatnya beberapa orang biasa sebelumnya, dan membuat cangkul dan sekop. Setelah digiling, akan dipakai dengan amplas sehingga permukaan cangkul sekop lebih halus." Ini adalah jenis kertas yang dapat Anda pahami sebagai kertas amplas, tetapi amplas tersebut hanya menggiling cangkul dan sekop tidak lengkap. Kertas cetak sinar ini dapat menghaluskan cacat luar pada perangkat pembatas, namun juga dapat memoles pola kerusakan pada perangkat pembatas dan memulihkan lingkaran. Bagaimana cara memolesnya? Penggiling. Apa gunanya? Setelah jeda sebentar, Gai melanjutkan, di bawah pemolesan kekuatan guntur, kertas unik ini belum dihancurkan. Bahannya sendiri sangat luar biasa, mengandung ciri-ciri petir hitam. Mu Yun tidak berbicara, menunggu Gai melanjutkan. "Yah, hanya satu tubuh jiwa yang tersisa di sisimu." Gai berkata saat ini, kertas Lei Yinling ini terbentuk setelah dipoles oleh kekuatan guntur unik dari salah satu dari 9 guntur Dewa Surgawi. "Kamu membuatku takut." Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk menjawab, "Bukankah kamu melarikan diri?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak saya. Kertas Lei Yinling. Tetapi dia tidak tahu apa yang aneh. Kertas hitam ini sangat aneh. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di samping dan menggosok kertas hitam dengan telapak tangannya. Semua orang di keluarga Wu sangat senang.